dengan Bapak siapa? Dengan Pak Patrick. Bapak ini selaku RT di sini? RT, ketua RT. Oke. Pak, Bapak gimana nih pertama kali dengar kabar Ibu Tina Gunawan meninggal dunia itu dari apa? Saya mendengar malah dari WA grup RT. Kalau ada salah satu warga yang meninggal. Oh. Tapi Bapak sendiri apa namanya sering bertemu dengan Ibu Rina mungkin? Saya jarang ketemu Bu Rina. Oh, gitu. Saya jarang ketemu Bu Rina. Okay. Tapi di mata Bapak Bu Rina itu seperti apa ya? Gimana? Di mata Bapak mungkin Bu Rina seperti apa? Waduh, saya nggak bisa komen banyak ini karena jarang ketemu ya. Saya, gitu. Tapi menanggapi ini emang benar Pak ini ya, berarti ya udah dipastikan Bu Rina akan disemayamkan dulu besok atau gimana Pak? Apa gimana? Kabar itu saya belum pasti ya, karena sekarang lagi diurus di rumah sakit sama ke dinas kesehatan. Berarti jenazah juga tidak dibawa lagi ke sini apa? Langsung dari rumah sakit akan dimakamkan? Saya belum tahu juga, karena sedang diurus. Gitu. Ya. Tapi tahu Pak kalau sakit gitu udah tahu? Iya, saya nggak tahu sama sekali. Ya. Ya. Jadi ini tiba-tiba aja gitu kaget ya berarti Pak? Tiba-tiba. Iya, saya nggak tahu persisnya, tiba-tiba ada kabar itu, kemudian saya pastikan ke sini benar atau enggak. Tentang sebelum-sebelumnya saya nggak tahu. Tapi setelah dapat kabar itu langsung dapat Bapak koordinasi Pak? Iya, saya sebagai RT saya harus konfirmasi benar atau enggak. Kira-kira mau disemayamkan di mana Pak almarhumah sendiri? Iya, udah tahu mungkin. Belum tahu. Okay. Untuk perihal penyakitnya benar terpapar atau? Iya kan benar terpapar COVID atau gimana Pak? Untuk saya nggak tahu persis. Ya. Izin Pak satu lagi, bukannya kalau misalnya kita COVID itu harus lapor saat pertama kali kena gitu, berarti belum ada laporan pertama kali kena gitu ya Pak? Ke pihak RT mungkin? Belum ya, jadi dari rumah sakit kan mesti mengeluarkan satu statement ya. Iya. Penyebabnya apa dan sebagainya kan saya sampai saat ini nggak tahu. Oke. Makanya sekarang lagi diurus sama keluarga di sini. Iya. Saya minim informasi lah. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Saya ketua RT 01208. Informasi yang saya peroleh bahwa di rumah tidak ada siapa-siapa ya. Jadi tinggal ibu. Kemudian sekarang ini keluarga sedang mengurus pemakaman, ya. Jadi mereka sedang ke rumah sakit dan ke dinas kesehatan, yang kemudian nanti akan diurus ke Tanah Kusir. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan malam ini, dan saya belum tahu apa ada acara apa-apa, kita belum dapat informasi dari keluarga. Itu yang saya sampaikan malam ini. Sebab meninggal saya juga tidak tahu, hanya di media tadi dikatakan apa, tapi saya nggak berhak untuk menyatakan itu ya. Jadi saya tahunya ada warga yang meninggal, sebabnya saya nggak tahu. Terima kasih.
Cukup lampu. Memang benar kemarin hari Minggu sekitar pukul 00:15 memang rutin kita setiap malam Sabtu, malam Minggu ya, kita anggap rawan di masa PPKM berskala mikro ini, berskala makro ini, ada beberapa pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh tim Satgas COVID-19. Salah satunya adalah satu kafe di Jakarta Selatan. Kita lakukan razia. Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, mulai dari semuanya kita lakukan rapid test swab antigen untuk para pengunjung yang ada pada saat itu. Hasilnya memang tidak ada ya, tidak ditemukan adanya yang positif atau reaktif. Kemudian kita lakukan tes urin. Hasilnya adalah 3 orang positif psikotropika golongan 4, benzoid di sini, ya, atau benzo. Siapa saja? Yang pertama adalah MLP, AR, dan YP. Salah satunya adalah public figure ya, teman-teman ributi ke saya, tanyakan ke saya, ada di belakang saya. Kebetulan kalau masih ingat 3 bulan yang lalu ya, iya, tersangkut juga masalah narkoba, pengguna narkoba pada saat itu di Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priuk, yang hasilnya adalah direhabilitasi yang bersangkutan. Dia sudah jalankan selama sebulan dan sekarang ini masih wajib lapor, masih terus kontrol, wajib ke sana. Nah, kita amankan masih positif benzo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dari saya adalah jauhkan tempat hiburan malam, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan jauhi narkoba, dan jaga kesehatan selalu untuk semuanya. Terima kasih. Obatnya itu untuk kecemasan, dan kemarin kan sempat depresi dari BNN, emang dikasih untuk mencegah kecemasan dan depresi aku. Ya, dengan musibah yang kemarin terjadi kepada aku, jadi aku banyak pikiran dan tekanan, dan keluarga juga. Terima kasih. Keluarga sih nggak kaget, karena kan emang ibaratnya keluarga tahu kalau dia emang konsumsi itu gitu. Cuman palingan ini aja sih palingan shocknya cuman komenan orang-orang yang nggak tahu gitu aja. Udah semua keluarga udah tahu. Kalau misalnya ini kan ya ibaratnya kalau kemarin mungkin karena dia ya begitu, kalau sekarang kan posisinya dia Nggak salah. Salah. Kalau yang awal kan emang dia salah, kalau ini kan emang ibaratnya dia positif, tapi emang ibaratnya dia punya pegangan, emang itu disangka sama dokter, dan dia punya kartunya dan punya resepnya. Cuman karena udah kesini kita ikutin ini dulu prosedurnya. Oh, kalau tadinya kan nggak ada COVID ya, jadi dari tanggal kita bilang itu 1 bulan 2 minggu, insya Allah tanggal yang bagus lah. Kan 2021, tergantung misalnya besok nih, insya Allah misalnya besok sembuh, mungkin bisa tuh tanggal 21 lewat dikit. Tapi kalau lewatnya lama, dia kan harus ngukur baju, harus nyiapin dan lain-lain, bisa jadi undur seminggu atau tapi aku belum tahu, belum mau kasih tahu tanggalnya ya, karena nanti takutnya janji-janji, kan ini semua kehendak yang di atas, kita nggak tahu. Kalau aku sih persiapan udah gila-gilaan ya, dari segi izin, surat, pengurusan dan lain-lain. Aku sekarang harus namanya tag team lah. Kalau di pasangan itu, kalau satunya lagi ada halangan, yang satunya harus membackup pasangannya. Persiapan kalau menurut aku sih udah 70% lah. 70% Bang ya? 70% kita
menyiapkan segalanya karena ini nggak gampang ya, karena di masa pandemi gini segalanya harus kita izin. Kita harus tahu batas tempat ini tuh berapa puluh orang. Kalau tempat ini udah dapat izin misalnya 25% dari ruangan, gini-gini banyak lah. Waduh, itu bukan pertanyaan buat aku ya. Nanti itu tanyain sendiri sama Aurelnya lebih baik. Pesta rakyat 3 hari 3, wah gimana? Sekarang aja berkumpul nggak boleh, pesta rakyat nggak boleh, manggung nggak boleh. Gimana caranya bikin pesta rakyat gitu kan? Itu kan nanti ya. Sekarang kan yang penting kita akad. Nanti yang GBK kan rencananya di bulan itu. Bulan-bulan itu. Jadi aku tapi nggak mau kasih tahu, nanti digoreng-goreng pesta rakyat lagi dibilang seminggu. Aku Atta Halilintar sama Aurel, insya Allah dari hasil segala macam ini ya, apa penyelarasan pikiran, kita bikin apa ya? Semoga ini udah dengan izin Allah, dengan berkahnya, dengan masih susah aku ngomongnya nih. Sabar ya. Pelan-pelan. Semoga ini di hari yang Jumat yang berkah. Aku bilang tadi kita udah ngobrol juga Sama orang tua juga. Insya Allah tanggal 21 Maret. Itu akad nikahnya. Akad nikah kita. Insya Allah itu hari halalnya kita. Hari yang paling saya tunggu-tunggu juga, sudah dari tahun lalu. Doakan sama seluruh masyarakat Indonesia, semoga ini menjadi bukti kita kepada Yang Maha Kuasa kalau kita benar-benar serius, kita benar-benar mau menjalankan salah satu ibadahnya. Tanggal 21 Maret akan menjadi tanggal yang bahagia untuk kita. Please banget, semoga nggak ada gangguan. Please bangetnya aku ya. Karena aku berat hati ngomong ini, tapi ya dia juga udah bilang tadi katanya sepakat kita ngomong aja. Karena ditanya-tanya mulu, ini juga. Wah, di Malaysia juga sakit juga tuh, lagi sakit. Dia lagi berobat juga, jadi nggak bisa juga tuh. Berobat yang nggak boleh sampai kena juga, karena kalau kena bahaya banget. Jadi emang lagi sibuk banyak berobat di luar negeri sih. Aku tiap hari kan teleponan, videoan. Cuman ini kan penyakit yang kita nggak bisa jenguk terus-terus gitu loh. Ini tuh penyakit yang kita malah harus berjarak gitu. Waktu aku kena dulu kan juga Aurel nggak boleh datang. Waktu aku kena juga Aurelnya di Bali, aku di Jakarta sendiri. Dan itu memang penyakit ini tuh kita harus berkabarnya lewat online gitu, nggak bisa. Malah kalau aku nggak nyari masjid, nggak nyari tempat segala macam, nunggu dia sembuh, malah dia kasihan. Nanti waktunya mepet, nggak ada yang nyiapin, bingung. Siapa yang tanggung jawab ya kan? Waduh, ngerasa banget. Aku nggak nyangka sekarang dulu nikahan bisa kayak orang tua tuh ada sama kita, di negara kita, pasangan kita semua bisa. Ini semuanya kan serba sulit sekarang ya. Jadi memang jangan harap juga pernikahan yang normal seperti bulan-bulan biasanya, jangan harap. Jadi ini memang pernikahan pandemi itu nggak ada yang normal, jadi harus sedikit orang, mungkin sedikit pengunjung juga, semua serba jarak. Bahwa kebersamaan tidak bertemu tidak masalah, tapi doa sampai. Bahwa doa itu penting. Biarkan Tuhan yang nanti yang menjaga kita setelah kita mengikhtiarkan usaha ini. Ya dalam keadaan yang serba emergensi hari ini, apapun bisa terjadi. Tapi jangan niat ini yang baik dari kedua insan yang sudah ingin melangsungkan hal yang luar biasa suci dalam perjalanan hidupnya. Ya kita bisa mendoakan, kita bisa mensupport dengan cara apapun. Terus terang banyak yang mempertanyakan kalau bahwa masih keluarga Atta ada di luar negeri ya. Aku bilang ini keadaan emergensi, bahwa aku harus mengerti keadaan tersebut. Tapi aku tidak akan putus doa terhadap keluarga dia. Kalau kabar-kabar sampai hari ini berjalan terus, kamu sudah yakin? Sudah. Ya kita doain. Dan secara Islam sah aja kan kalau laki-laki itu menikah tanpa orang tuanya nggak apa-apa kalau laki-laki ya. Kalau dalam hukumnya iya. Yang penting bahwa aku menjadi pihak perempuan ada wali. Selama ada wali, ya go ahead. Jadi apapun yang dilakukan Atta, aku melihat hukumnya di situ. Bahwa selama perjalanan ini sesuai dengan aturannya, Atta menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dan hebat. Buat anakku, silahkan. Sampai hari ini aku melihat dia, ya
aku suka dengan dia. Makanya kenapa Aurel yang sudah aku didik sekian tahun, dia memilih laki-laki seperti Antam. Alhamdulillah katanya CT-nya udah tinggi. Harus jalan ya. Alhamdulillah CT-nya udah tinggi, menuju kesembuhan ya. Doain ya. Tadi aku dengar baru Arsi yang negatif. Yang lain aku belum dapat kabar. Udah seger sih ya. Sebelumnya kan kalau di foto video tuh lemes. Kemarin tuh udah segar, udah menunjukkan ini ya yang kabar baik lah. Udah seneng, udah bisa ketawa. Ya, sebagian besar handphone ya, karena yang digunakan di IT itu sendiri. Oke. Oke. Jadi hari ini kita akan merilis bahwa kami telah berhasil menangkap pelaku yang menyebarkan video tersebut. Ada 2 tersangka yang kami amankan, yaitu tersangka dengan inisial NK dan MSA. Mereka adalah 2 orang yang terpisah, yang bukan menjadi satu kelompok. Mereka melakukan kegiatannya masing-masing, di mana tersangka atas nama MSA yang bersangkutan adalah seorang residivis, di mana pada tahun 2015 pernah ditangkap dan diproses dengan perbuatan yang sama, penyebaran video porno, dan divonis 4 bulan di Polda Jatim. Dan hari ini kita tangkap kembali yang bersangkutan, saudara MSA ini, di wilayah Trenggalek. Yang bersangkutan ini memiliki akun Twitter yang namanya BBFF Official, di mana sampai saat ini followernya sebanyak 10.000. Memang dalam konteks ini, TSK MSA ini, tersangka dengan inisial MSA ini bermaksud untuk menambah followernya. Artinya di situ pasti ada keuntungan-keuntungan lain yang didapat oleh yang bersangkutan. Kemudian tersangka yang kedua, yaitu dengan inisial NK, kita berhasil tangkap yang bersangkutan di wilayah Bandung. Nah, kalau tersangka NK ini, dia memiliki sebuah website, nama websitenya gocrot.com, dengan follower sebanyak 14.000. Ini dilakukan oleh yang bersangkutan untuk mengambil keuntungan di dalamnya, di mana apabila ada members yang memang sudah terdaftar, itu ada members biasa, ada members VIP dengan harga berbeda, kisaran 250 sampai 300.000 untuk menjadi membernya. Nah, untuk setiap film yang akan diminta oleh para member itu berbayar lagi sekitar 300.000 untuk satu film ini. Salah satunya film yang saat ini menjadi permasalahan. Dan kalau kita lihat bahwa yang bersangkutan sudah melakukan aksinya ini 10 bulan terakhir dan berhasil meraup keuntungan sekitar 75 juta. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.